Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzia Nadira, NIM 2010301034, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Fisioterapi, semester 1 kelas A3. Saya akan menjelaskan ulang materi yang telah disampaikan oleh Bapak Trilaksono, yaitu tentang vertebrata atau tulang belakang. Apa itu tulang belakang? Tulang belakang adalah bagian dari rangka aksial manusia. Dikenal juga sebagai kolom vertebral atau tulang punggung. Berfungsi sebagai penyangga utama tubuh sehingga manusia dapat berdiri tegak, membungkuk, dan menggeliat. Tulang belakang juga bertanggung jawab dalam melindungi kanal dan sumsum tulang belakang. Gang belakang terdiri dari 3 segmen yang melambangkan ketiga lekukan kokoh tulang belakang. Segmen tulang belakang antara lain segmen servikal, segmen torakal, dan segmen lumbal. Karenanya, jika dilihat dari samping, tulang belakang seakan membentuk huruf S, dengan wilayah servikal dan torakal berbentuk cekung dan lumbal membentuk cembung. Jika digabungkan ketiga segmen tulang belakang, memiliki 33 ruas individual dan dikelilingi oleh otot yang kuat, saraf, dan tendon yang terhubung pada bagian tubuh lainnya. Seluruh 33 ruas tulang individual ini terbagi dalam 5 kelompok. 7 ruas tulang berada di segmen servikal, 12 ruas ruang terdapat di segmen torakal, dan 5 ruas tulang terdapat di segmen lumbal. Sedangkan 9 ruas tulang lainnya antara lain 5 ruas tulang berada di sakrum dan 4 ruas tulang berada di kosik. Di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang dan jaringan saraf yang beroperasi dari tengkorak hingga punggung bawah. Semua ini merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Sepanjang tulang belakang terdapat bukaan tempat keluarnya cabang saraf untuk menyampaikan pesan antara otot dan otak. Struktur vertebrae dibentuk oleh korpus sebagai penerima beban, arcus ring bulat sebagai pelindung spinal cord, processus spinosus, dan processus transversus sepasang sebagai komponen mekanik. Struktur berbeda pada cervical, torakal, dan lumbar. Ligamentum penguat kolumna vertebrae. Yang pertama ada ligamen longitudinal anterior yang terbentang sepanjang bagian depan korpus kolumna. Yang kedua ada ligamentum longitudinal posterior pada bagian belakang korpus dan menutup bagian depan spinal konal. Yang ketiga ada ligamen plavum, membentang bagian dalam arkus dan menutup samping dan belakang spinal kanal. Yang keempat ada ligamen interspissus, menghubungkan tiap processus spinosus atas dan bawahnya. Yang kelima ada ligamen supraspinosus, mulai dari C7 hingga sakrum yang terletak di belakang ligamen interspinosus. Yang terakhir ada ligamen intertransversum, menghubungkan tiap processus transversus otot-otot di sekitar vertebrae. Di sisi posterior, di dip ada transverse spinalis, longissimus, iliocostalis, spinalis, dan serratus posterior. Dan bagian superficial ada latissimus dorsi. Di sisi lateral ada quadratus lumborum dan psoas. Otot-otot dinding perut, yang pertama ada rectus abdominis, yang kedua ada transversus abdominis, yang ketiga ada obliquus internus, dan yang keempat ada obliquus externus. Gerakan pada kolumna vertebralis. Sendi-sendi dalam kolumna vertebralis sendi dengan 3 derajat kebebasan gerak. Yang kedua mampu gerak fleksi, ekstensi, lateral, fleksi, dan rotasi. LGS masing segmen kecil, secara kumulatif LGS cukup besar. Yang penyakit tulang belakang dan penyebabnya. Yang pertama ada spina bifida. Spina bifida merupakan penyakit bawaan dengan ciri tulang belakang dan membran sekitar sumsum tulang tidak tertutup dengan baik.
Ada 3 jenis spina bifida. Yang pertama ada spina bifida occulta, yang kedua ada meningokel, yang ketiga ada myelomeningokel. Yang kedua ada sindrom Klippel-Feil. Sindrom Klippel-Feil merupakan penyakit langka turunan dengan ciri 2 dari vertebrae pada tulang leher saling bergabung. Akibatnya tulang leher menjadi kaku dan sulit untuk digerakkan. Penyakit ini pertama kali ditemukan oleh Maurice Klippel dan Andre Feil pada tahun 1884. Yang ketiga ada herniasi diskus degeneratif. Herniasi diskus degeneratif merupakan penyakit akibat diskus intervertebralis kehilangan elastisitasnya. Kondisi ini bisa terjadi secara normal akibat penuaan. Gejala yang sering dialami oleh penderita ini adalah nyeri leher, nyeri bahu yang menjalar, dan kesulitan dalam menggerakkan tangan atau kaki. Yang keempat ada stenosis. Stenosis adalah kondisi saat terjadi penyempitan jarak antara vertebrae yang menyebabkan adanya tekanan pada sumsum tulang belakang dan saraf. Yang kelima ada ankylosing spondylitis atau AS. AS merupakan salah satu jenis artritis yang terjadi akibat peradangan yang lama pada sendi di tulang belakang. Yang keenam ada kifosis. Kifosis sering disebut sebagai kelainan tulang belakang bagian atas yang terlalu membungkuk ke depan akibat sikap duduk yang salah. Yang ketujuh ada skoliosis. Skoliosis adalah kondisi abnormal tulang belakang yang terbengkok ke samping. Yang kedelapan adalah lordosis. Lordosis merupakan lekukan abnormal pada bagian lumbar dan servikal tulang belakang. Penyebab lordosis hampir sama dengan kifosis, sebagian besar disebabkan oleh kebiasaan sikap tubuh yang buruk seperti pada latihan yang salah yang dilakukan penari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.